Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lagi latihan soal-soal P3K Teknis tahun 2025 untuk formasi penata layanan operasional. Oke, kita langsung saja ya untuk masuk ke soalnya. Soal yang pertama, sebagai penata layanan operasional, jika terdapat surat keluar penting yang terlambat didistribusikan, maka harus melakukan A. Melaporkan keterlambatan kepada atasan dan mencari solusi. B. Menunda pengiriman sampai batas waktu yang tidak ditentukan. C. Mengganti surat dengan dokumen yang berbeda. Ataukah yang D. Mengabaikan surat tersebut. Silakan dijawab. Oke ya, jawabannya yang A ya teman-teman. Melaporkan keterlambatan kepada atasan dan mencari solusi. Oke, soal nomor 2. Tugas penting bagi penata layanan operasional yaitu melakukan pengarsipan surat keluar yang bertujuan untuk yang A. Menjaga keamanan surat selama proses pengiriman. B. Mencatat surat yang akan dibuang. C. Memastikan surat tidak hilang setelah dikirim. Ataukah yang D. Menghindari surat agar tidak diakses oleh orang lain. Silakan teman-teman menjawab soal nomor 2. Oke, jawaban soal nomor 2 yaitu yang C ya teman-teman. Memastikan surat tidak hilang setelah dikirim. Selanjutnya soal nomor 3. Penata layanan operasional harus memiliki kemampuan dalam memastikan pelayanan berjalan efektif. Hal ini bertujuan untuk A. Merancang strategi komunikasi bisnis. B. Menganalisis laporan keuangan. C. Mengoptimalkan sumber daya instansi. Ataukah yang D. Mengembangkan produk baru. Silakan soal nomor 3 dijawab. Oke, soal nomor 3 yang C ya teman-teman. Mengoptimalkan sumber daya instansi. Selanjutnya nomor 4. Dalam penata layanan operasional, maksud dari manajemen pelayanan prima yaitu A. Manajemen yang berfokus pada penjualan produk. B. Manajemen yang berfokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan terbaik. C. Manajemen risiko yang mengatur keamanan dalam layanan publik. Ataukah yang D. Sistem penilaian kinerja pegawai. Jawabannya yang B ya teman-teman. Manajemen yang berfokus pada kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan terbaik. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam layanan publik, maksud dari standar operasional prosedur atau SOP yaitu A. Kebijakan pengelolaan anggaran. B. Aturan dalam pengelolaan aset organisasi. C. Dokumen yang berisi langkah-langkah terperinci mengenai proses layanan untuk memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas. Ataukah yang D. Peraturan yang harus diikuti oleh karyawan terkait keuangan. Oke, soal nomor 5 langsung kita jawab ya. Soal nomor 5 jawabannya yang C ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 6. Penata layanan operasional harus memperhatikan beberapa faktor dalam menerapkan sistem baru dalam operasional, kecuali, ya, ada kata kecuali, A. Dampak terhadap waktu operasional. B. Kepuasan pelanggan. C.
C. Ketersediaan tenaga kerja tambahan. D. Kompatibilitas sistem lama dengan sistem baru. Silakan dijawab soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 jawabannya yang C ya, teman-teman. Karena ada kata kecuali ya. Selanjutnya soal nomor 7. Metode Kaizen dalam manajemen operasional berfokus pada A. Perbaikan berkelanjutan melalui perubahan kecil dan terus-menerus. B. Mengganti sistem operasional dengan teknologi baru. C. Inovasi produk dan layanan baru. Atau yang D. Mengurangi biaya operasional secara drastis. Oke, jawabannya yang A ya, teman-teman. Perbaikan berkelanjutan melalui perubahan kecil dan terus-menerus. Soal nomor 8. Berikut ini yang bukan merupakan laporan operasional secara efektif, yaitu A. Tepat waktu, B. Detail dan berlebihan, C. Transparan, D. Dapat diukur. Oke, jawabannya yang B ya, teman-teman. Detail dan berlebihan. Karena kan yang bukan merupakan laporan operasional ya, secara efektif. Yang B. Kemudian soal nomor 9. Tujuan utama dari analisis data operasional di bidang penata layanan operasional yaitu A. Membuat keputusan tanpa melibatkan data. B. Mengumpulkan data sebanyak mungkin tanpa tujuan yang jelas. C. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional layanan. D. Meningkatkan kecepatan layanan tanpa mempertimbangkan kualitas. Oke, soal nomor 9, jawabannya yang C ya, teman-teman. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional layanan. Soal nomor 10, indikator yang sering digunakan untuk menilai performa layanan dalam analisis data operasional yaitu A. Kepuasan pelanggan, B. Kecepatan penyelesaian tugas, C. Biaya layanan, D. Semua benar. Oke, soal nomor 10, jawabannya yang D ya, semua benar. Selanjutnya soal nomor 11. Salah satu tantangan terbesar dalam analisis data operasional yaitu A. Ketidakmampuan untuk memvisualisasikan hasil. B. Banyak data tidak terstruktur. C. Kurangnya tenaga terampil. Ataukah yang D. Kurangnya data yang tersedia. Oke, jawaban soal nomor 11 yaitu yang A ya. Ketidakmampuan untuk memvisualisasikan hasil. Selanjutnya soal nomor 12. Strategi yang dilakukan oleh petugas layanan dalam meningkatkan pelayanan operasional kepada masyarakat adalah A. Memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan. B. Hadir tepat waktu sesuai jam kerja. C. Sikap dan perilaku yang baik. Ataukah D. Mengembangkan inovasi. Oke, soal nomor 12 jawabannya yang D ya, teman-teman. Mengembangkan inovasi. Selanjutnya soal nomor 13.
Tantangan implementasi pelayanan publik digital memiliki beberapa kategori, kecuali, ya, ada kata kecuali. A. Kepemimpinan. B. Internal political desire. C. Infrastruktur telekomunikasi. Ataukah yang D. Kesiapan sumber daya. Tantangan implementasi pelayanan publik digital, kecuali. Oke, jawabannya yang B ya teman-teman, internal political desire. Selanjutnya soal nomor 14. Penyelenggaraan layanan operasional kepada masyarakat wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, kecuali, lagi-lagi ada kata kecuali, A. Keberanian dan kebiasaan menerima keluhan atau pengaduan dari masyarakat. B. Bersikap ramah dan bersahabat. C. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit. D. Bertindak jujur, disiplin, dan profesional. Oke, soal nomor 14, jawabannya yang A ya teman-teman. Keberanian dan kebiasaan menerima keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Selanjutnya soal nomor 15. Berikut ini yang termasuk unsur-unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu A. Penerima layanan, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima pelayanan, dan produk yang ditawarkan. B. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. C. Kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima pelayanan. Ataukah yang D. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan produk yang ditawarkan. Unsur-unsur penting ya, ini ya, unsur-unsur penting dalam pelayanan publik. Oke, jawabannya yang B ya, teman-teman. Organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan, dan kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Selanjutnya soal 16. Pelayanan operasional kepada publik yang diselenggarakan oleh birokrat bersumber dari pengeluaran atau anggaran. A. APBN, B. APBD, C. Pajak, atau D. CSR. Oke, soal nomor 16 jawabannya yang C ya, pajak. Selanjutnya soal nomor 17. Seorang penata layanan operasional sedang mengembangkan SOP untuk penanganan keluhan masyarakat. Dalam proses ini, ia menggunakan teknik SIPOK. Yang dimaksud dengan SIPOK yaitu A. Suppliers, Inputs, Process Outputs, Customers. B. System Integration for Public Operational Complaints. C. Systematic Approach for Improving Public Office Competency. D. Strategic Implementation of Public Office Communication. Silakan teman-teman. SIPOC, SIPOK. Oke, jawabannya yang ini ya teman-teman. A ya, suppliers, inputs, process, outputs, customers. Selanjutnya soal nomor 18. Sebagai seorang penata layanan operasional, langkah yang paling efektif untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja yaitu A. Menerapkan sistem manajemen proyek terpadu berbasis cloud. B. Menetapkan kebijakan rotasi karyawan antar departemen setiap 6 bulan. C. Mengadakan rapat mingguan yang wajib dihadiri oleh semua kepala departemen. D. Membuat grup chat online untuk komunikasi cepat antar departemen. Oke, jawabannya yang A ya teman-teman. Menerapkan sistem manajemen proyek terpadu berbasis cloud.
Soal nomor 19. Manakah yang termasuk dalam pengumpulan data kualitatif? A. Tingkat kepuasan pelanggan. B. Wawancara dengan staf dan pelanggan. C. Biaya operasional. Ataukah yang D. Jumlah keluhan pelanggan? Manakah yang termasuk dalam pengumpulan data kualitatif? Oke, soal nomor 19 jawabannya yang B ya, teman-teman. Wawancara dengan staf dan pelanggan. Oke, soal nomor 20 sekaligus soal yang terakhir pada video kali ini. Apa yang menjadi tujuan utama melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional? A. Untuk memperkirakan anggaran tahun berikutnya. B. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan untuk mengganti tenaga kerja. C. Untuk mengubah prosedur. Ataukah D. Untuk mendokumentasikan semua aktivitas. Tujuan utama melakukan evaluasi ya terhadap kegiatan operasional. Oke, jawabannya yang B ya, teman-teman. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan untuk mengganti tenaga kerja. Oke, saya kira itu 20 contoh soal untuk latihan soal-soal P3K teknis tahun 2025. Nantikan video-video saya berikutnya terkait dengan latihan soal pada formasi penata layanan operasional. Saya kira sampai di sini video saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi persiapan mengikuti tes P3K tahun 2025. Oke, sekian dan terima kasih.